Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV. Senang sekali saya Astri Cahyani dapat menjumpai Anda tentunya dalam dialog khusus bersama Aliansi Muslim Anti Kemungkaran. Dan pemirsa Bandung TV, banyak sekali isu-isu yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia mengenai radikalisasi dari Islam ya. Dan kita akan mengangkat tema yang akan kita bahas pada minggu ini, yaitu mengenal dan juga memahami paham takfiri dan juga khawarij. Tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang akan menjelaskan, yaitu di sebelah saya telah hadir Bapak Ustadz Kurnia Widodo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau misalnya pemirsa tahu, beliau adalah aktivis dari Aliansi Muslim Anti Kemungkaran ya Pak ya? Benar. Dan mungkin ini ada sedikit pengalaman Bapak mungkin ya. Bapak ini salah satu mantan terpidana kasus terorisme bom di Cibiru ya Pak ya? Iya benar. Nanti kita sedikit juga bercerita mengenai pengalaman Pak Ustadz ini ya. Boleh Mangga. Dan untuk pemirsa juga mungkin yang ingin bergabung bersama kami, nanti dipersilahkan di 0227214213, ataupun mungkin pemirsa banyak pertanyaan yang akan diajukan, nanti bisa di WhatsApp, yaitu di nomor 087880314801. Nah, ini mungkin sebelum kita membahas tema ya Pak ya, pada kali ini, yaitu mengenai paham takfiri dan juga khawarij. Banyak sekali pemirsa yang tidak tahu. Namun pada saat ini untuk pembuka kita, isu yang berkembang saat ini mengenai apa saja nih Pak? Ya, isu yang berkembang, masalah yang disoroti di sini adalah masalah terorisme ya. Karena masalah takfir ini erat kaitannya dengan terorisme. Nah, masalah terorisme ini sebenarnya bukan suatu yang baru ya, tapi ya semenjak bom Bali, semenjak isu 911 ya, peristiwa 911 itu berjalan dengan waktu itu semakin banyak, dan sampai sekarang masih ada terus kasus-kasus terorisme. Dan saya sendiri waktu beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2010, saya sempat juga terlibat kasus ini dan sempat jadi terpidana. Nah ini menarik sekali. Mungkin nanti kita akan melanjutkan ini ya, pengalaman Pak Ustadz Widodo ini. Untuk pemirsa yang penasaran juga, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap di dialog khusus bersama Aliansi Muslim Anti Kemungkaran. Pemirsa Bandung TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Ustadz Kurnia Widodo. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan sedikit mungkinnya pengalaman Bapak sempat menjadi terpidana pada tahun 2010 mengenai terorisme. Ini bisa dijelaskan sedikit? Ya benar. Pada saat itu ya, seminggu sebelum penangkapan Abu Bakar Ba'asyir ya, itu kelompok saya tuh diciduk ya, waktu itu di Cibiru. Ya. Jadi kasus yang kami dapati, maksudnya kami jalanin adalah kasus terorisme, masalah pembuatan bahan peledak waktu itu ya. Karena kelompok kami itu memang ada ditemukan di sebagai bahan bukti ya, BB ya, itu berupa bahan peledak. Nah, adapun masalah keterkaitan kami waktu itu adalah hubungannya itu dengan pelatihan militer di Aceh. Ya, pelatihan militer di Aceh. Juga ya, Pak? Ya, waktu itu sempat, sehingga walaupun kita berada di daerah Jawa, tapi semuanya ada keterkaitan, keterkaitan dengan kasus Aceh yang sempat menyebabkan Ustadz ABB ya, Abu Bakar Ba'asyir divonis juga dalam kasus yang sama gitu. Nah, 2010 kemudian vonisnya waktu itu saya menjalani 6 tahun ya, vonis dari hakim, dan
Alhamdulillah setelah mengikuti pembebasan bersyarat, remisi dan sebagainya, saya keluar tahun lalu, tahun 2014 tepatnya bulan Mei. Ya. Itu yang saya alami tentang keterlibatan saya dalam kasus terorisme. Walaupun sebenarnya nanti kita harus melihat ya, Indonesia kadang saya lihat latah ya. Latah ya, artinya meniru ya. Latah masalah kasus terorisme. Siapa yang disebut teroris? Harusnya kita mengenali ya Pak ya. Ini jangan sampai sekarang semuanya pokoknya yang berbau Islam itu ya, yang teroris. Nah ini mengenai teroris juga ini menarik ya, karena mungkin Bapak terlibat langsung, mempunyai pengalaman langsung, dan ini bisa menjadi informasi buat pemirsa di rumah. Sebenarnya apa itu teroris? Apalagi mungkin yang tersirat dalam pikiran pemirsa ketika kita mengangkat judul atau tema, yaitu mengenal dan juga memahami paham takfiri atau khawarij. Kita bingung nih, takfiri atau khawarij itu apa sih Pak? Ya. Sesuai judul kita sekarang ya, takfiri itu artinya kan sikap mengkafirkan. Gitu ya. Dan ini erat hubungannya dengan paham khawarij, ya, suatu sekte atau suatu kelompok yang dikenal dalam Islam ya, yang suatu sekte atau kelompok yang menyempal atau menyimpang. Ya. Jadi khawarij ini secara bahasa ya, itu berasal dari kata khoroja yakhruju, ya, yang artinya keluar, gitu ya. Khoroja yakhruju yang artinya keluar, dan isim fa'il pelakunya disebut kharij. Ya. Sedangkan khawarij itu adalah jamak, bentuk jamak atau plural dari kharij tadi. Nah, dalam sejarahnya kenapa disebut sebagai khawarij? Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabda, nanti akan muncul ya di antara umatku ya, kaum yang membaca Al-Quran. Ya. Bacaan kalian itu, maksudnya kepada para sahabat, Rasulullah mengatakan bacaan kalian itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan bacaan mereka. Ya. Kemudian sholat kalian, kata Rasulullah SAW, tidak ada nilainya dibandingkan dengan sholat mereka. Ya, demikian juga dengan puasa. Ya, puasa kalian itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan puasa mereka. Ya. Mereka membaca Quran sehingga kamu menilai atau menganggap bahwa Quran itu adalah milik mereka. Ya, bahwa Quran itu adalah milik mereka. Jadi artinya di sini seolah-olah mereka itu berbicara dengan bahasa Quran, dengan berdalil dengan Quran. Kemudian padahal sebenarnya, kata Baginda dilanjutkan ya, padahal sebenarnya Quran itu melaknat mereka. Ya, jadi Quran itu melaknat mereka. Dan sebentar ya, tidaklah sholat mereka itu melalui kerongkongan mereka. Artinya bacaan yang diucapkan sholat itu tidak meresap ke dalam hati mereka atau dalam perbuatan mereka, tapi ya hanya sampai di kerongkongan. Mereka itu akan memecah umat Islam ya, agama Islam, sebagai keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, ini kata-kata keluarnya khoroja ya. Yakhruju ya. Mereka keluarnya anak panah dari busurnya. Di sinilah asal kata khawarij. Kemudian dalam sejarahnya ya, sejarahnya Khawarij pertama itu muncul ketika masa Khalifah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ketika itu beliau menghadapi fitnah, ya, yaitu perselisihan dengan sahabat yang lain, yaitu Muawiyah ya, bin Abu Sufyan. Jadi Muawiyah dengan sahabat Ali ini bentrok dalam masalah perpolitik sebenarnya. Ya. Yaitu dalam akibat kasus meninggalnya Utsman bin Affan. Ya, sahabat Utsman bin Affan, yaitu khalifah sebelumnya. Ya, beliau terbunuh dan beliau ini adalah saudara dari Muawiyah. Sehingga Muawiyah ya, menuntut pembalasan atas pembunuhnya, ya, menuntut kisos. Ya, dalam Islam disebut kisos, itu nyawa dengan nyawa begitu ya. Nah, namun kondisi waktu itu tidak memungkinkan, jadi sebagian
apa namanya Berpendapat dari lain. ya dari Ali ya sahabat Ali itu tidak melakukan apa namanya kisos secara terburu-buru, secara apa namanya secara apa langsung Gitu ya. ya Pak ya. Nah di sini ada kesalahpahaman ya, apalagi digembosi oleh kaum munafikin ya, dan juga orang-orang apa namanya orang-orang Sabaiyah. Itu ada Abdullah bin Sabah yang suka orang Yahudi ya, yang apa namanya menggembosi untuk para apa sahabat ini saling bertempur. Nah disinilah ketika sudah bertempur sampai puncaknya ya, kemudian sampai puluhan ribu sahabat itu ada yang syahid ya, puluhan ribu pasukan dari kaum muslimin itu meninggal. Kemudian proses selanjutnya adalah yang disebut dengan tahkim, yaitu perdamaian ya, perdamaian apa namanya dari kedua sahabat yang bertempur ini sebenarnya tidak ada keinginan untuk berperang sebenarnya, karena didesak oleh keadaan saja dan juga digembosi oleh orang munafikin tadi. Nah, ketika proses tahkim inilah orang-orang Khawarij ini ya berpangkat ini memisahkan diri. Kenapa? Karena mereka tidak setuju atas proses tahkim ini, tidak setuju. Jadi inginnya selesaikan langsung dengan darah, nyawa. ya, darah dengan apa nyawa dengan nyawa. Begitulah asal dari sejarah dari ini, Khawarij ya. Yang tadi mungkin yang Bapak sampaikan juga mengenai sejarah Ali bin Abi Thalib, mungkin pada saat itu mungkin perselisihannya terhadap sahabat sendiri ya. Dan mungkin saat ini pun terjadi ataupun dirasakan pada umat ataupun pada zaman sekarang Pak ya. Kalau melihat dari ciri-cirinya dari sabda Rasulullah dan juga dari hadis yang ada gitu ya Pak ya. Nah ini untuk melihat bagaimana sih orang-orang yang bisa dikatakan keluar dari jalurnya yang tadi atau Khawarij gitu ya, dengan orang-orang yang benar-benar mereka taat. Pada saat ini kita susah membedakan. Ya, tapi memang nanti baginda Rasulullah ya, beliau telah memberikan ciri-ciri. Oh, ciri-cirinya ya. ada juga. Jadi ciri-ciri yang telah beliau sampaikan kepada umat ini melalui hadis-hadis beliau. Oh, bagaimana itu Pak? Ya, ya nanti kita bahas ya mengenai apa namanya ciri-ciri. Ya, saya bacakan dulu hadis satu hadis lagi ya mengenai Khawarij. Akan muncul sekelompok pemuda ya, yang pandai membaca Quran. Ya. Namun bacaan tersebut tidak melewati kerongkongannya. Ya. Setiap kali muncul kelompok dari mereka, ya, maksudnya kelompok Khawarij yang muncul, mereka pasti tertumpas, kata baginda Rasulullah ya. Jadi setiap kali muncul mereka dia akan ditumpas. Nah, bahkan sahabat Ibnu Umar dalam hadis ini mendengar Rasulullah mengulang kalimat tersebut sampai 20 kali. Oh, untuk tertumpasnya Ya, itu ya. jadi artinya dia bukan sekali. Jadi dia akan ada terus ya. Lanjutan hadisnya, kemudian beliau berkata hingga muncullah Ad-Dajjal dalam barisan pasukan mereka. Jadi Ad-Dajjal itu kita seperti ketahui ya, Ad-Dajjal itu adalah musuh Islam yang paling besar di akhir zaman. Nah, artinya apa? Artinya Khawarij ini akan senantiasa ada sampai di akhir zaman. Ya. Nah, ini kita harus mewaspadai. Jangan kita menganggap bahwa Khawarij itu hanya zaman sejarah zaman dulu, tapi dia tetap terus ada. Itu salah satu apa namanya berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah itu, dan itu mungkin itu harus menjadi kita sebagai orang yang beragama Islam ya Pak, memahami itu benar-benar, dan juga jangan sampai Islam ini mungkin untuk karena kita tahu bahwa negara kita ini termasuk negara yang Bhinneka Tunggal Ika, artinya tidak hanya ada yang beragama Islam saja, tetapi ada agama lain yang mungkin menilai bahwa sebagian orang Islam itu teroris, padahal tidak juga ya Pak ya. Yeah. Nah untuk kita menjelaskan bahwa kita ini bukan teroris, kita ini orang yang beragama dan emang orang yang senantiasa patuh kepada Allah gitu ya. Untuk menjelaskan kepada mereka ini bagaimana dengan tindakan seperti apa untuk melawan terorisnya sendiri nih Pak. Ya, jadi sejarah perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya, di sini juga merupakan peran dari ulama dan mujahidin, ya, mujahidin dari umat Islam, perjuangan Islam. Kita lihat
bagaimana Bung Tomo ya saat 10 November sebelum terjadinya Hari Pahlawan itu yang sekarang kita selalu peringati ya, yaitu 10 November itu peristiwa 10 November itu. Nah, itu beliau berkhutbah, berceramah ya, sambil meneriakkan takbir. Ya, teriakan takbir Allahu Akbar, dengan semangat itulah kaum muslimin menghalau penjajahan ya, sekutu. Nah, kemudian ini jangan dilupakan. Lalu di dalam Islam itu tidak ada pemaksaan, ya, tidak ada pemaksaan terhadap agama. Iya. Itu jelas ayatnya dalam surat Al-Baqarah ya, di akhir-akhir surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Telah jelas jalan kebenaran dan jalan kemungkaran, kesesatan. Jadi jangan dikira Islam itu memaksakan umat lain dengan menodongkan senjata agar dia masuk Islam. Tidak. Tidak ya Pak ya. Ya. Nah ini. Cuma masalah kasus-kasus kadang Islam itu adalah seringnya kejadian yang terjadi adalah kaum muslimin itu mengadakan pembelaan diri, ya, pembelaan diri terhadap kezoliman. Ya. Nah inilah kadang ditafsirkan sebagai tindakan terorisme. Ya, kita lihat kasus, misalkan kasus Ambon, ya kan, kasus Poso dan kasus lain. Ini masalah pembantaian kaum muslimin, ya kan. Jadi jangan dimaknai pembelaan ini sebagai tindakan terorisme. Tapi nanti walaupun demikian ya, ada dari kalangan umat Islam ini yang melakukan amaliyat, istilahnya amaliyat, yaitu suatu ibadah penyerangan gitu ya, atau namanya pembunuhan dan sebagainya, penghancuran ya, yang sifatnya ngawur. Oh, berarti ya, sembrono. Jadi ada ya. Ya, tapi ini merupakan sempalan yang termasuk dibawa oleh pemahaman Khawarij tadi. Oh, iya. Ya, itu tadi. Jadi jangan sampai kita membela diri tapi dengan cara yang salah ya Pak ya. Jadi seharusnya kita boleh membela diri tapi tentunya dengan akidah-akidah yang sesuai dengan dari Al-Quran ataupun yang lainnya begitu ya Pak ya. Ya, jadi pembelaan diri boleh dalam Islam. Ya. Dan itu juga hak setiap orang untuk membela diri, mempertahankan agamanya, mempertahankan dirinya dari binasa, harta dan nyawanya. Nah ini saya kira udah umum dan menjadi hak asasi setiap manusia itu untuk mempertahankan dirinya. Jangan sampai hal seperti disebut terorisme. Tetapi memang ada yang mengotori tadi, kaum muslimin sehingga terjadi fitnah, kejelekan di mata orang lain karena seperti itu. Ada orang-orang yang melakukan pembunuhan, perampokan dan sebagainya itu yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Artinya dia bahkan menyerang orang Islam itu sendiri. Nah, inilah nanti yang sebenarnya menjadi sumber itu adalah pemahaman Khawarij itu yang akan kita bahas ini. Jadi pemahaman Khawarij ini yang benar-benar harus kita pahami mungkin ya Pak ya. Dan tentunya mungkin setelah kita mengenal tadi kan dan juga ada sebab akibatnya dari kaum Khawarij ini untuk agama kita juga dan juga diri kita juga ya Pak ya. Tentunya ini harus ada pembentengan diri kita nih agar kita juga selain memahami, mengetahui dan juga membela diri kita mengenai hal-hal tersebut, tapi kita juga harus tahu cara membentengi diri. Nah ini mungkin ada bisa dicontohkan bagaimana sih cara kita untuk membentengi diri, tapi jangan dulu dijawab nih Pak ya. Mungkin yang penasaran untuk pemirsa nanti bisa bergabung juga bersama kita di segmen selanjutnya. Dan untuk itu kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini, tetap di dialog khusus bersama Aliansi Muslim Anti Kemungkaran.
TV, kita kembali lagi di dialog khusus dengan tema mengenal dan juga memahami bagaimana paham takfiri atau khawarij ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami dipersilakan di 0227214214 dan juga Anda bisa langsung bertanya melalui WhatsApp yang di nomor 087880314808 ya. Sambil kita menunggu mungkin kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi seperti salah satunya yang tadi belum tuntas ya Pak ya. Ya. Bagaimana sih ciri-cirinya faham tersebut atau faham khawarij itu? Ya. Dari hadis yang saya paparkan tadi, ya. Ciri yang pertama adalah dari kelompok khawarij ini adalah ibadahnya adalah kuat. Oh, Ya. kuat. Jadi sholatnya, puasa atau saumnya, baca Qur'annya semua bahkan melebihi para sahabat. Ya, ini disampaikan di hadis itu ya. Nah, kemudian yang kedua, mereka ya, juga hafal dan berdalil dengan Al-Qur'an. Ya. Tapi sebenarnya mereka tidak paham. Ya, jadi dia secara letterlek saja dan bahkan mereka suka menafsirkan menurut mereka sendiri ya, tanpa melihat dalil-dalil yang lain atau pendapat yang lainnya. Mereka tidak menerima pendapat-pendapat di luar kalangan mereka. Nah, kemudian dari hadis yang tadi saya bacakan juga adalah mereka memecah umat Islam. Artinya mereka memecah belah kaum muslimin ya. Dan prakteknya mereka menyerang kaum muslimin itu sendiri ya. Jadi, kemudian di antara mereka tidak ada orang yang berilmu. Artinya tidak ada ulama yang terkenal. Ya. Baik sekarang maupun masa yang lampau. Contohnya khawarij yang terjadi pada masa lampau itu dia tidak didukung oleh sahabat satupun. Ya. Ulama para sahabat satupun. Jadi mereka dan juga sekarang mereka yang sekarang juga begitu ya, nanti bisa kita lihat contohnya ya. Ya, kemudian ciri yang selanjutnya adalah mereka bermunculan tadi ya, bermunculan walaupun sudah dibasmi apa ya, basmi munculnya sampai akhir zaman. Ya, ini sampai akhir zaman, sampai adanya Dajjal itu ya. Kemudian ciri yang selanjutnya ini juga saya ketahui dari hadis juga ya. Itu ada sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW bersabda, nanti pada akhir zaman akan muncul kaum yang mereka membaca Quran tetapi tidak melebihi kerongkongannya. Nah, ini sama dengan bunyi hadis tadi ya. Mereka memecah Islam sebagai keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Dan mereka akan terus bermunculan ya, sehingga keluar yang terakhir daripada mereka bersama Dajjal. Ya. Artinya mereka keluar sampai akhir zaman. Kemudian hadis itu selanjutnya, maka jika kamu berjumpa dengan mereka, maka perangilah ya, mereka itu. Sebab mereka itu seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk khalifah. Ya, seburuk-buruk khalifah. Berarti ada kekhalifahan oleh kalangan khawarij. Nah, jadi bukan hanya sekedar bentuk jamaah tapi juga ada khalifah, karena baginda Rasulullah memberitakan di dalam hadis Nasai tadi ya, hadis Nasai dan Ahmad, hadis Nasai nomor 4108 ya, bahwa mereka seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk khalifah. Ya, jadi akan ada khalifah ya. Kemudian sifat yang terutama dari mereka adalah gampang memvonis kafir atau vonis-vonis lain ya. Jadi walaupun kepada saudaranya sendiri termasuk orang Islam kepada gitu, orang Islam. Di sini kan khususon kepada umat Islam sebenarnya. Kalau orang non Islam kan sudah jelas. Ya. Sudah jelas. Nah, sekarang ini kepada umat Islam. Makanya disebut dengan pemahaman takfiri. Ya, gitu, karena mereka gampang dengan mudah memvonis kafir kepada umat Islam ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Nah, jadi di dalam prakteknya mereka lebih banyak berperang melawan kaum muslimin itu sendiri, sehingga merepotkan kaum muslimin ya. Kenapa mereka bisa memudahkan takfir ya, itu karena mereka dalam paham mereka itu tidak bisa membedakan yang mana yang qot'i
Artinya apa tuh Kang? Qat'i itu yang pasti, yang jelas. Oh, jadi mereka hanya bisa dikatakan tidak jelas dan juga tidak pasti ya? Ya, jadi Yang tidak akan ada permasalahan yang sifatnya qat'i, yang saya jelaskan ya. Qat'i dan sifatnya ijtihadi. ijtihad. Nah, ijtihad itu pilihan, ada perbedaan pendapat di situ. Iya. Sementara yang qat'i ini sudah pasti. Ya. Misalkan kalau orang orang Nasrani ya itu orang kafir kan gitu kan. Orang Yahudi Nasrani kafir. Tapi kalau misalkan hal-hal yang ijtihadi, ini mereka tetap jadikan qat'i. Sehingga dari situ mereka gampang memvonis kafir. Kafir gitu ya. Ya. Kaidah-kaidah lain misalkan kaidah para ulama, misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, ada ulama terkenal yang dulu zaman Saudi ya, posisinya di Saudi, lama Saudi yang sudah lama juga. Beliau juga sungguh hebat ya, mujtahid juga, artinya seorang pemikir Islam. Beliau tuh mempunyai kaidah yang sempat dituliskan dalam buku akidah beliau, yaitu masalah wa man lam yukafir al kafira, ya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, au syakka bi kufrim, atau ragu-ragu dengan kekafiran mereka, bahwa kafir, maka dia itu adalah kafir. Oh, seperti Nah, ini kaidah yang benar ya, bahwa orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang Nasrani, terhadap orang Majusi, Yahudi dan sebagainya, ini adalah kalau orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran mereka atau ragu, itu mereka bukan orang Islam, mereka kafir juga. termasuk kafir ya? Iya. Nah, ini benar sebenarnya. Nah, di dalam Quran juga ada kan, bahwa innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalina fiha. Ya, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang mereka adalah kekal di dalam neraka. Ya kan? Nah, berarti mereka kafir, itu jelas. Nah, tapi masalah ini dipakai di ranah yang ijtihadi, artinya hal-hal yang dipertentangkan, misalkan kafiran tentang demokrasi pemilu misalkan itu. Ya. Nah, ini mereka pastikan sehingga barang siapa yang tidak mengkafirkan orang misalkan mengikut pemilu, ikut demokrasi, cempung damang demokrasi yang kotor ini gitu ceritanya ya. Mereka yang ragu-ragu terhadap kafiran mereka ikut kafir. Nah, di sini kaidah yang benar dipakai menjadi yang salah. Nah, itu salah satu ciri-ciri apa ya? Contoh ya. Dan mungkin kalau tadi termasuk ciri-ciri paham Khawarij ya Pak ya? Ya. Mungkin di zaman sekarang ini apakah ada kelompok tersebut ya Pak ya? Atau bisa kita lihat salah satu kelompok yang lebih jelasnya kelompok apa sih? Yang lebih terkenal untuk saat ini. Mungkin pemirsa ini masih bingung juga nih ya. Contohnya mungkin Pak. Ya. Saya sendiri ya secara pribadi saya pribadi pernah masuk atau ikut pengajian atau kelompok yang berpikiran berpaham Khawarij. Khawarij ya. Pernah. Dan itu ada juga dan banyak ya di Indonesia, apalagi di luar negeri. Ya kan? Kalau misalkan contoh ya yang ada kami lihat di sini ya, yaitu misalnya di Suriah ya, yang mirip sekali ya, yang sesuai dengan perilaku seperti ini adalah ISIS ya. Oke. Tahan dulu ISISnya Pak, karena ada penelpon kita harus boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Neni di Cijerah. Ibu Neni ya? Ya, Ibu Neni, di sini sudah ada Bapak Ustadz Kurnia Widodo. Mungkin ada yang Ibu tanyakan? Ya. Pertanyaannya apa, Bu? Silakan Ibu, pertanyaannya. Tadi pembahasan tentang Maaf Ibu, suaranya yang ini bisa keras suaranya, Bu, jelas, ya. Bu ya. Oh iya. Gimana Ibu? Ini kan tadi pembahasan tentang Khawarij. Kenapa mereka itu lebih banyak memerangi orang Islam dibanding Muslim gitu, yang udah pasti mereka itu udah beda. Mungkin ada hal-hal yang memicu mereka itu lebih membenci orang Islam sendiri. Ya, fokus pada umat Islam sendiri orang. Iya. Itu saja Ibu, atau ada lagi pertanyaannya? Ya udah itu aja. Terima kasih Ibu Neni di tempat ya. Tadi pertanyaannya Waalaikumsalam. kenapa mereka lebih banyak memerangi orang Islam sendiri nih Pak? Ya.
dalam pemahaman mereka ya, Ya. dan memang dalam pemahaman Islam sebenarnya ya, itu orang murtad lebih didahulukan dibunuh daripada orang kafir itu sendiri. Oh. Karena orang murtad bisa menimbulkan fitnah. Mhm. Nah, masalahnya kalau orang kelompok Khawarij ini karena dia mudah memurtadkan, ya, Ya. sehingga nanti dia lebih memilih memerangi kaum muslimin yang dia dicap atau divonis sebagai murtad itu daripada orang kafir lainnya. Oh, seperti itu. Ya, karena ini orang murtad ceritanya itu memang fitnah. Yang menurut dia, Iya. pemikiran dia ya Pak. Iya, jadi alasan mereka ya salah satu mengambil misalkan masalah dalilnya itu adalah paman Mhm. Rasulullah ketika perang Badar Ya. ya, namanya Abbas ya. Abbas ketika perang Badar, beliau ini berada di barisan kaum musyrikin. Mhm. Ya. Kaum musyrikin dipaksa sebenarnya beliau ini untuk berperang melawan kaum muslimin, ya, barisan Rasulullah dan para sahabat, dan beliau ini tertangkap. Kemudian beliau ini ditangkap, kemudian oleh baginda Rasul disuruh ditebus seperti layaknya orang kafir. Ya. Nah, ini menurut pemahaman mereka bahwa Abbas ini sudah murtad dan diperlakukan sebagai orang kafir meskipun dia adalah orang Islam. Orang Islam. Nah, namun dia berada di barisan orang kafir, di barisan kaum musyrikin. Nah, inilah yang disalahartikan oleh mereka juga bahwa sebenarnya ya, kalau memang betul ini ya, secara logika aja ya. Kalau memang Abbas beliau sebagai dianggap sebagai kafir, tentunya dia sudah dipenggal. Tapi nyatakan tidak. Nyatanya tidak. Pada akhirnya beliau kembali lagi kepada barisan kaum muslimin. Nah, Oh, seperti itulah sebabnya kenapa orang Khawarij ini banyak merepotkan kaum muslimin. Di mana kita misalkan waktu misalkan kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik misalkan gitu ya, itu mereka tuh sampai bisa mengalahkan tentara khalifah, merepotkan. Sementara musuh dari luar itu tetap menyerang kita. Oh. Jadi ini termasuk salah satu yang harus dibasmi itu Iya, juga ya. memang kalau dalam ini ya. Harus dibasmi juga. Dan tadi Pak Soe bicara bahwa salah satu contohnya untuk zaman sekarang adalah salah satu ISIS ya. Iya. Contohnya ISIS. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga yang dari pemirsa di rumah, ini bagaimana sih akidah ISIS ini sebenarnya dan apa sih itu ISIS? Mungkin pemirsa ini bertanya-tanya juga nih. Ya. Sebenarnya ISIS itu berasal dari Mujahidin Irak. IS ya, sebelum ada jadi ISIS, dia IS dulu, Islamic State or Iraq, ISI ya, ISI ya. Awalnya mereka ini adalah mujahidin yang melawan penjajah Amerika yang berada di Irak ya. Setelah bisa merebut sebagian wilayah, mendeklarasikan berdirinya pemerintahan Islam ya, di sebagian wilayah Irak. Kemudian setelah kasus Suriah meletus, mereka mengirim. Ya. Jadi ISI ini awalnya adalah sebenarnya anak dari Al-Qaeda. Ya. Jemaah Al-Qaeda ya. Jadi cuma di dalam deklarasinya di Irak, mereka ini tidak mendapat izin atau tidak meminta izin kepada Amir Al-Qaeda waktu itu Usama bin Laden. Ya. Sehingga mereka ketika berdiri ya, ISI ya, membawa bendera Al-Qaeda, yang bendera yang kita lihat sekarang itu ISIS itu ya, seperti itu, ada stempel Rasul gitu ya, Rasulullah, la ilaha illallah, Rasulullah di situ di bawah. Nah, itu sebenarnya awalnya adalah bendera Al-Qaeda. Nah, kemudian karena mereka tidak minta izin, kemudian mereka ikut dalam pertempuran di Suriah ya. Mereka mengutus Syekh Jaulani ya. Namun setelah di sana ya, Syekh Jaulani tidak mau mendeklarasikan ISIS. Jadi malah beliau tetap mengacu kepada Al-Qaeda. Nah, jadi mereka menamakan diri mereka sebagai Jabah Nusroh. Artinya itu Pak? Ya, Jabah Nusroh ya, Jabah itu wilayah tempur ya. Nusroh itu pertolongan. Jadi Jabah Nusroh ini
atau singkat JN. Nah, itu udah sebenarnya asalnya dari Irak tadi. Nah, terbentuknya ISIS. Nah, itu kemudian malah di kemudian hari yang menjadi sebab kenapa ISIS itu banyak ulama menyebutnya sebagai Khawarij adalah ketika prakteknya mereka banyak membunuh dan menyerang wilayah-wilayah kaum muslimin, ya, yang dikuasai misalkan oleh apa yang disebut dengan FSA, Free Syrian Army, ya. Asal dari revolusi Suriah itu sebenarnya dari FSA, ya. Ketika itu awalnya sebenarnya dari pemberontakan anak-anak, ya, anak kecil yang menulis grafiti di dinding yang bertuliskan La ilaha illallah. Nah, di dalam pemahaman Syiah Nusairiyah di Suriah, ya, yaitu Assad, ya, pemimpinnya itu sebagai diktator di sana, ya, ini tidak boleh La ilaha illallah, tapi La ilaha illa Assad. Nah, sehingga anak-anak ini disiksa ya, disiksa sampai meninggal. Iya. Sampai segitunya. Iya, sebegitunya. Ya, itulah penyembah berhala sebenarnya. Itu sebenarnya lebih tepat sebagai penyembah berhala, ya. Betul, ya. Ya, kemudian ketika datang orang tuanya menolong, meminta, menuntut tentang kejadian ini, mereka malah dicela oleh polisi dan tentara Assad. Dikatakan pada mereka, kalau kalian tidak mampu melahirkan anak-anak yang benar, kemarikan istri kalian, kami gauli dan kami ciptakan anak-anak yang benar. Sampai segitunya juga. Ya, itu awal revolusi Suriah, sehingga pecahlah peperangan. Jenderal-jenderal dari kalangan Assad ini akan memberontak, orang-orang Sunni, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, memberontak atau melepaskan diri dari Syiah Nusairiyah ini, ya, kemudian membentuk namanya FSA. Jadi jangan lupa, revolusi Suriah itu mulai dari FSA. Nah, tapi kemudian ISIS ini malah memerangi FSA. Alasannya apa? Alasannya tidak menerapkan syariat Islam. Nah, ini semakin menarik mengenai perbincangan ini, tapi mungkin kita harus jeda iklan dulu dan kita akan melanjutkan nanti. Mangga. Dan untuk pemirsa yang di rumah yang bergabung, masih ada waktu untuk bergabung, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa Bandung TV, kita kembali lagi dalam dialog khusus mengenal dan juga memahami paham takfiri atau khawarij yang tadi menarik sekali, Pak, mengenai salah satu contoh dari kaum khawarij saat ini adalah ISIS, dan bagaimana tadi sejarah singkatnya mengenai ISIS sendiri yang sampai ada perang juga terhadap kaum muslimin, ya Pak. Tadi bisa dilanjutkan kembali mengenai asal-asal dari ISIS dan juga apa itu, Pak? FSA. FSA, ya. Oke, tunggu dulu, Pak. Ada penelpon, kita jawab dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Bapak Baharudin dari Korea. Baharudin, Bapak Baharudin, silakan, yang ditanya apa? Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kalau mengenai tentang Khawarij, dulu tahun 80-an itu mata kuliah saya yang paling saya senangi itu. Kemudian yang berkaitan dengan buku tentang Mu'tazilah, Khawarij itu semuanya, semua perpustakaan saya kumpulkan dan literatur saya kan tidak begitu ekstrim kok. Nah, hanya saja kalau dikaitkan dengan ISIS itu sudah propaganda. Jadi tidak begitu ekstrim itu kalau tentang Khawarij itu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan ISIS itu sudah menyalahgunakan, kemudian itu propaganda, dan saya tidak yakin itu mungkin juga ada orang-orang yang di belakangnya, terutama dari Amerika gitu. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudinnya memberikan pendapat juga, ya Pak, ya, mengenai yang tadi kita jelaskan. Iya. Jadi saya tambahkan, ya, Pak Barudin. Ada, ya, data-data yang mengarah ke situ, ya, bahwa ISIS ini propaganda dan di belakangnya adalah orang-orang yang jahat. Ya. Dari awalnya ISIS itu berdiri, ya, itu kebanyakan adalah sisa-sisa dari partai Ba'ath zamannya Saddam Hussein. Partai Ba'ath ini adalah beraliran komunis sosialis. Ya.
yang memang Partai Ba'ath ini bukan sekedar Irak, tapi di daerah Jazirah Arab terkenal Partai Ba'ath itu sosialis yang apa namanya sosialis yang terpimpin lah kalau di kita ini. Jadi dia ada diktatornya, ya kayak Gaddafi contohnya. Gaddafi itu juga merupakan sosialis terpimpin. Nah, jadi data-data yang dapat kami terima ternyata adalah ISIS itu pendirinya adalah mantan-mantan dari orang-orang seperti ini. Ya. Dan orang-orang seperti ini tentunya walaupun ada sebagian yang memang dia bertaubat ya, tapi ada kemungkinan sebagian lain itu memang memiliki misi-misi lain. Dan misi-misi yang jahat ya. Ya. Kemudian apakah ISIS itu bisa di belakangnya adalah Amerika? Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Contoh kasus ketika ISIS itu menyerang Irak, ya, itu seperti mudah sekali. Sehingga dia mendapat berbagai alat-alat militer yang lebih lengkap ya. Misalkan tank Bradley, tank Abrams, segala macam itu sisa-sisa dari yang diberikan Amerika kepada tentara Irak, pemerintah Irak, itu dengan mudah diperoleh oleh anggota ISIS. Ya, itu. Kemudian jangan lupa ketika akhir baru-baru ini itu pidato Obama itu sempat terpleset lidah. Dia mengatakan bahwa melatih ISIS di Irak gitu, melatih ISIS di Irak. Dan entah dia maksudnya memang terpleset, tapi di sini banyak ahli-ahli bahasa ya mengenai itu mengatakan bahwa ini membuktikan ada hal-hal yang tersembunyi yang tiba-tiba terlontar di situ ya. Secara spontanitas mungkin ya. Dan memang di dalam agenda RAND Corporation, RAND Corporation ini ibaratnya suatu lembaga yang menentukan kebijakan Amerika, politik Amerika di luar negeri juga dan di dalam negeri Amerika sendiri. Dan di dalam tulisannya RAND pernah mengeluarkan masalah tentang takfiri ini. Ya, bahwa ada upaya untuk membonceng takfir ini. Maksudnya di kalangan umat Islam yang radikal ya, ini akan dibonceng atau dijadikan kendaraan oleh mereka untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Dimanfaatkan juga ya, dimanfaatkan. Ya, itu mengenai ISIS ya. Karena ini banyak juga pertanyaan mengenai ISIS ya. Salah satunya yang tadi yang sudah kita jawab yaitu mengenai sejarah singkatnya ya Pak ya. Iya. Nah, dan juga ada pertanyaan lain nih masih apakah ISIS ini muslim atau non muslim? Nah, itu. Ya. Kalau disebut sebagai non muslim ini juga tidak benar. Tidak benar. Kenapa mereka ISIS? Sholat mungkin ya? Iya, mereka sholat, mereka membaca Quran. Ya. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga tidak menganggap tidak menganggap mereka ini sebagai orang non muslim, tapi orang muslim yang terfitnah. Ya, yang terfitnah. Akhirnya tersesat dari jalan yang lurus. Seperti tadi terpecah dari kaum muslimin seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kemudian di hadis lain misalkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul kaum berusia muda, ya, ahdasul asnan, ya, orang berusia muda, kemudian berpikiran pendek atau bodoh atau berpikiran rendah, ya, sufahaul ahlam, ya. Nah, mereka berkata sebaik-baiknya ucapan kebaikan, ya. Mereka membaca Quran, tapi bacanya tidak melebihi kerongkongan. Ya, mereka memecah agama sebagai keluarnya anak panah yang lepas dari busurnya. Ya. Itu penjelasan mengenai salah satu ciri-cirinya. Ya, itu hadis juga ya. Oke, dan ini ada penelpon dulu, mungkin ada pertanyaan lain. Terputus, mungkin kita akan melanjutkan lagi. Tadi salah satu cirinya seperti itu. Nah, berarti apakah bisa disebut mungkin termasuk muslim yang tersesat mungkin ya, iya. ISIS ini? Jadi, karena ISIS ini bukan agama ya Pak ya? Bukan. Jadi dia manhaj ya, artinya cara berpikir yang berbeda. Nah, yang tersesat, yang tidak masuk surga, bahkan mereka menjadi anjing-anjing neraka. Nah, jadi jangan dikira orang yang sudah Islam itu sudah selamat semua. Tidak juga ya? Enggak. Nah, jadi di dalam suatu hadis Rasulullah, ya, hadis yang terkenal yang kita sering dengar ya, bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, kemudian Nasrani
terpecah menjadi 72 golongan dan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, ini ada pertanyaan juga Ya, nih. silakan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Dengan Bapak siapa di mana? mangga. Dengan Dede Tori dari Cianjur. Silakan Bapak Dede dari Cianjur Ya. yang tanyakan. Saya ingin menanyakan, Pak, Mhm. supaya lebih jelas dan masyarakat tidak menjadi pengikut aliran yang sesat itu, mohon dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di Indonesia kelompok apa saja yang tergolong dengan kelompok tersebut. Oh iya, itu saja Bapak pertanyaannya. Pak Dede, halo. Ya, mungkin sudah. Mungkin sudah ya. Jadi apakah ada mungkin kelompok lain selain ISIS ataupun bagaimana? Ada jenis-jenis kelompok lainnya? Ya, saya sendiri mengikuti ya pengajian atau kelompok yang berpaham Khawarij ini. Nah, Mereka ini tidak segan menyebut kelompok lain ya, itu sebagai kafir dan syirik. Ya, ada misalkan orang Salafi disebut sebagai orang kaum musyrikin, ya, kaum musyrikun yang kekafiran itu per individu. Ada yang sampai begitu. Jadi itu kemudian jangan lupa ya kasus-kasus misalkan ngutil, ada juga tuh ya, mengutil barang-barang dengan alasan dia menghalalkan karena orang yang punya barang ini adalah murtad. Nah, juga ada kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu bagaimana seorang anak mengkafirkan ayahnya. Ada di Tasik ya, di daerah Ciawi, Tasik itu ada jebolan suatu pesantren di Indonesia ini ya, pesantren yang berpikiran Khawarij ya. Kemudian dia dengan semena-mena dia ketika berdebat dengan orang tuanya dia langsung mengkafirkan orang tuanya. Sampai seperti Ya, itu juga. karena orang tuanya alasan dia mengikuti partai. Itu. Ya, orang partai ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ininya PKS. Nah, itu salah satu contoh. Jadi amaliyat misalkan amaliyat tadi ya, merampok, ya membunuh, mengambil harta itu kan dikarenakan mereka dengan mudah memvonis halal darah dan harta dari kaum muslimin lainnya. Nah, itu salah satu contoh dan itu nggak usah saya sebut namanya, banyak juga. Banyak ya, yang mungkin yang penting kita selaku umat muslimin mungkin apa ya lebih teliti, lebih memahami juga ya Pak ya. Ya. Jangan sampai mungkin terhasut ataupun salah aliran karena mungkin dari ketidaktahuan kita mungkin. Ya, jadi ciri-cirinya saya lihat contohnya satu ya. Mereka itu misalkan ya, sholat itu tidak ingin berjamaah dengan orang lain. Ya. Padahal sudah dijelaskan bahwa saat berjamaah ini pahalanya lebih besar. Iya, 27 kan. Ya. Kita juga tahu kan masalah itu. Nah, mereka menghindari berjamaah dengan orang lain karena tidak jelas. Ya. Apalagi kalau sudah dijelas misalkan mereka melihat orang ini orang partai atau orang yang ahlu bid'ah. Terlalu individual ya. Ya, kemudian masalah nikah juga. Nikah mereka pakai wali hakim sendiri. Nah, ini disebut dengan ulama sebagai zina ghairu sharih. Ya. Artinya zina yang tidak kelihatan, jelas. Padahal zina sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita menikah itu wali sahnya adalah orang tua. Tapi karena orang tuanya sudah divonis murtad, kafir, ya, sehingga tidak dianggap tidak sah perwaliannya. Nah, mereka mengambil wali dari kalangan mereka sendiri, disebut sebagai wali hakim, wali pengganti ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian contoh ciri lainnya adalah mereka tidak makan ya, masalah sembelihan. Masalah sembelihan, misalkan makan daging. Nah, dalam aturan Islam yang menyembelih ini kan harusnya seorang muslim. Betul. Nah, tapi karena mereka dengan mudah memvonis orang ini murtad. Jadi mereka menganggap orang mayoritas orang Indonesia ini murtad, sehingga dia tidak makan sembelihan daging. Dia hanya bisa makan sembelihan dari ikhwan atau golongan dia sendiri. Golongan dia sendiri, jamaah dia sendiri. Ya, ini juga banyak kita temukan seperti itu. Nah, mungkin ini karena memang banyak sekali contoh-contohnya Pak ya, seperti tadi dari hal kecil yang menjadi
hal individual menurut mereka menjadi murtad. Jadi yang disalah ini dibenarkan Iya. untuk mereka sendiri. Nah, kita nih bagaimana sih caranya membentengi diri kita agar kita mungkin tidak terjerumus terhadap itu, dan juga mungkin kita lebih tahu nih pembentengan diri kita agar tidak terlalu menjinggung tetapi menjalankan yang baik, malah kalau bisa sih menyadarkan ya Pak ya. Iya. Jadi yang pertama, kita jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, ini dicela ya, berlebih-lebihan atau sifat disebut dengan gulu. Gulu ya, berlebih-lebihan. Di hadis dikatakan janganlah kamu sekalian berlebihan dalam agama ya. Karena sesungguhnya ya, yang telah menghancurkan umat sebelum kamu itu adalah berlebih-lebihan dalam agama. Ya. Hadis dari Nasai ya. Riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Jadi sifat berlebihan satu itu. Yang kedua, kita harus hati-hati atau tidak gampang memponis murtad, kafir kepada orang yang di luar kalangan kita ya. Karena apa? Karena efeknya kalau kita memurtadkan seseorang itu berarti sudah halal darahnya, bahkan diutamakan untuk dibunuh. Ya kan? Kemudian hartanya bisa kita rampas ya. Nah, inilah kita ingat aja bahwa di dalam hadis ya, Rasulullah mengingatkan ya, sibabul muslim fusukun ya, wa qitaluhu kufrun ya. Artinya mencela orang Islam itu adalah kefasikan ya. Kemudian membunuhnya adalah kekafiran. Jadi yang membunuh orang muslim itu nanti adalah kafir Ya. Di riwayat lain dikatakan, barang siapa mengatakan kepada saudaranya orang muslim itu, hai kafir, maka kekafiran itu akan kembali atau terkena kepada salah satu dari kedua itu. Jadi kalau memang benar dia yang disebut kafir, ini benar kafir, ya dia selamat. Tapi kalau yang dikatai kafir, hai kafir ini orangnya sebenarnya Islam, yang kafir nanti kena kepada orang yang mengatai kafir itu. Karena ini udah terus masuk fitnah. Iya, fitnah yang besar, karena fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Dan juga mungkin itu salah satu cara untuk membentengi diri kita ya Pak ya. Iya. Mungkin ada cara lain Pak? Ya, selain itu kita juga harus banyak berdialog. Ya, jangan berguru kepada satu orang saja, ya, jemaahnya saja. Dia harus banyak-banyak berdialog dengan ulama-ulama dari kalangan lain. Ya, sehingga dia tidak tersesat ya, karena ini kebanyakan mereka ini dia sifatnya fanatis, fanatisme buta terhadap kelompoknya, sehingga dia hanya menerima dari ulama dari kalangan dia sendiri aja ya. Kemudian kita harus bisa membedakan mana yang dalil yang sifatnya qot'i tadi ya, yang sudah jelas ya, dengan yang ijtihadi. Dalam ranah ijtihadi ini kita boleh berbeda pendapat, dan orang tidak boleh mencela ya yang berbeda pendapat dengan dirinya. Jadi silakan saja untuk berbeda ya, pendapat. artinya bertoleransi dalam hal pendapat. Ya. Sementara asalkan pendapat itu sudah penafsirannya banyak gitu ya. Betul, artinya ada Al-Qur'an itu jelas, muhkamat namanya. Itu memang tidak bisa diutik-atik. Ya, kalau begitu itu. Dan mungkin Pak, ini tanpa terasa ya perbincangan kita udah hampir 1 jam nih untuk menemani pemirsa. Sebenarnya masih banyak ya Pak yang harus dijelaskan kepada pemirsa, dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Tapi untuk pemirsa sih nanti bisa bertanya lagi di lain waktu. Namun sebelum kita menutup acara nih Pak ya, ada kesimpulan yang akan diberikan kepada pemirsa, silakan. Ya, jadi kesimpulannya pertama, bahwa pemikiran dan ajaran Khawarij ini ya, itu masih ada di kalangan kita ya, dan itu berbahaya. Ya, berbahayanya kenapa tadi? Karena dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya, dengan pendeknya pikirannya itu, dia bisa dimanfaatkan, ditunggangi untuk menyerang umat Islam itu sendiri. Ya. Kemudian dia juga memerangi umat Islam itu sendiri, memecah belah persatuan umat Islam ya. Bayangkan kalau kita umat Islam bisa bersatu ya, dengan disandarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, itu tentu lebih kuat ya kan, dibanding kita berpecah belah ya. Memang ada unsur-unsur dalam diri orang-orang yang berpaham Khawarij ini, kemungkinan juga ada unsur-unsur dalam latar belakang hidupnya itu suatu yang buruk
ya. Misalkan dia pernah dengan aparat bermasalah, ya, dendam, sehingga nanti dia ikut orang Khawarij, sehingga dia memudahkan mengkafirkan pokoknya seluruh aparat tuh kafir gitu. Ya. Ada latar belakang psikologi, nah di situ ya. Kemudian ada juga rada ria sebenarnya ya, karena merasa dirinya ingin berbeda dengan yang dari orang lain. Oh, saya ini orang yang masuk surga, yang lain sesat semua. Dan belum tahu Iya. dia surga ya. Nah itu ada kan disebutnya orang-orang muda ya, di tanda-tanda hadis tadi itu orang muda kan orangnya gampang terlalu semangat dan Ya, juga ingin menggebu-gebu ya Pak menggebu-gebu, ya. ya. Pak, mungkin ini waktunya sudah habis ya. Ya. Dan untuk pemirsa yang tidak terbacakan, mungkin pesan-pesannya ini bisa kita jawab pertanyaannya di lain waktu, dan mungkin untuk Anda ini lebih mengenai agama Islam ya Pak ya, dan Ya. terus juga belajar seperti yang tadi Pak Ustadz himbaukan juga. Dan terima kasih Pak Ustadz Kurnia Widodo atas Sama-sama, informasi yang sangat bermanfaat untuk kita juga untuk Amin. masyarakat sekitar. Dan akhirnya saya Asti Cahyani harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.